Periode abad pertengahan Jepang, dianggap oleh sebagian besar sejarawan, berlangsung dari tahun 1185 hingga 1603 Masehi. Fitur-fitur menonjol dari periode tersebut, meliputi penggantian aristokrasi oleh kelas samurai, sebagai kelompok sosial yang paling kuat, pembentukan penguasa militer shogun dan bupati mereka, penurunan kekuasaan kaisar dan biara-biara Buddha, dan stratifikasi masyarakat feodal menjadi tuan, dan pengikut serta diferensiasi kelas yang bertahan lama berdasarkan profesi. Negara tersebut menyaksikan periode perang saudara yang panjang ketika panglima perang dan pemilik tanah besar, daimyo, berjuang untuk mendapatkan keunggulan, dan pemerintah pusat berjuang untuk menyatukan Jepang. Di sisi lain, ada perkembangan dalam pertanian, perdagangan, dan seni berkembang pesat, terutama seni lukis tinta dan seni pertunjukan. Akhirnya, kehadiran Jepang di panggung internasional menjadi lebih terlibat dengan Kekaisaran Mongol, yang menyerang Jepang pada akhir abad ke-13 Masehi, dan Jepang menginvasi Korea pada akhir abad ke-16 Masehi. Kedua kampanye tersebut berakhir dengan kegagalan. Secara keseluruhan, ini adalah periode pembangunan yang sibuk dan menyaksikan peningkatan jumlah penduduk Jepang dari sekitar 7 juta jiwa di awal, menjadi sekitar 25 juta jiwa di akhir periode. Dan tujuan video ini dibuat, kita akan membahas periode Kamakura Jepang, di abad pertengahan, mulai dari awal pemerintahan shogun di Jepang. Kamakura sebagai pusat kekuasaan militer, ekonomi berkembang melalui perdagangan, reformasi lahan, kemajuan teknologi pertanian, populasi meningkat, lahirnya sekte baru, dan kuil Surugaoka Hachiman menjadi pusat keagamaan. Periode Kamakura atau Kamakura Jidai berlangsung pada 1185 hingga 1333 Masehi. Di Jepang abad pertengahan dimulai ketika Minamoto no Yoritomo, 1147 hingga 1199 Masehi, mengalahkan klan Taira di pertempuran Danura pada tahun 1185 Masehi. Periode ini dinamai menurut Kamakura, sebuah kota pesisir 48 km atau 30 mil barat daya Tokyo, yang digunakan sebagai markas klan Minamoto. Pada saat itu, Yoritomo akan mengangkat dirinya sebagai shogun atau diktator militer Jepang, sejak tahun 1192 Masehi, dengan demikian menawarkan alternatif pertama bagi kekuasaan kaisar dan istana kekaisaran. Periode Kamakura menyaksikan perkembangan yang langgeng dalam pemerintahan, pertanian, dan agama serta berhasil menahan invasi Mongol pada akhir abad ke-13 Masehi. Periode ini berakhir dengan jatuhnya Keshogunan Kamakura pada tahun 1333 Masehi, ketika sebuah klan baru mengambil alih sebagai shogun Jepang, Ashikaga. Selama periode Heian, tahun 794 hingga 1185 Masehi, istana kaisar Jepang masih penting dan masih dianggap suci, tetapi telah dikesampingkan oleh birokrat kuat, yang semuanya berasal dari satu keluarga klan Fujiwara. Menjelang akhir periode, dua kelompok penting lainnya berkembang dalam politik Jepang, klan Minamoto, alias Genji, dan Taira, alias Heike, yang anggotanya seringkali merupakan kerabat kecil kaisar. Dengan pasukan samurai pribadi mereka sendiri, kedua klan menjadi instrumen penting di tangan anggota saingan dari perebutan kekuasaan internal, klan Fujiwara yang pecah dalam gangguan Hogen 1156 Masehi, dan gangguan Heiji 1160 Masehi. Taira, yang dipimpin oleh Taira no Kiyomori akhirnya menyapu bersih semua saingan dan mendominasi pemerintahan Jepang selama 2 dekade. Namun, dalam Perang Genpei, 1180 hingga 1185, Minamoto kembali sebagai pemenang, dan pada akhir perang, pertempuran Danura pemimpin Taira, Tomamori, dan Kaisar Muda Antoku bunuh diri. Pemimpin klan Minamoto, Minamoto no Yoritomo, menjadi pemimpin militer paling berkuasa di Jepang. Minamoto no Yoritomo adalah putra Minamoto no Yoshitomo, 1123 hingga 1160 Masehi, dan cucu Minamoto no Tameyoshi,
1096 hingga 1156 Masehi. Keduanya merupakan anggota klan Minamoto yang berpengaruh, dan Tameyoshi menjadi kepala klan pada pertengahan abad ke-12 Masehi. Setelah mengalahkan semua pesaing dan menyingkirkan adiknya Minamoto no Noriyori, dan anggota penting lainnya dari keluarganya, Yoritomo berdiri sendiri sebagai kepala klan Minamoto. Minamoto no Yoritomo mengangkat dirinya sendiri sebagai shogun pertama, yang pada hakikatnya adalah diktator militer Jepang, sebuah jabatan yang dipegangnya dari tahun 1192 Masehi hingga 1199 Masehi. Oleh karena itu, ia menjadi shogun pertama Keshogunan Kamakura, 1192 hingga 1333 Masehi. Jabatan shogun merupakan jabatan pertama yang menawarkan sistem pemerintahan alternatif bagi istana kekaisaran Jepang. Gelar shogun atau pelindung militer telah digunakan sebelumnya, Seitai Shogun, tetapi hanya merupakan gelar sementara bagi komandan militer yang sedang berperang melawan Ezo, Emishi, Ainu, di Jepang Utara. Yoritomo dapat memegang gelar tersebut dengan makna baru yang lebih luas. Berkat persetujuannya dengan Kaisar Muda Go-Toba, memerintah tahun 1183 hingga 1198 Masehi, yang menganugerahkannya sebagai imbalan atas perlindungan militer Yoritomo. Secara teknis, Kaisar berada di atas Shogun, tetapi dalam praktiknya, yang terjadi adalah sebaliknya karena siapapun yang mengendalikan tentara juga mengendalikan negara. Kaisar tetap menjalankan fungsi seremonial, dan dukungan mereka tetap dicari oleh para shogun untuk memberikan kesan legitimasi pada pemerintahan mereka sendiri. Setelah semua yang telah ia lakukan, untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Jepang, Minamoto no Yoritomo tidak memiliki waktu lama untuk menikmati jabatannya, karena ia meninggal dalam kecelakaan berkuda pada tahun 1199 Masehi. Ia digantikan oleh putra sulungnya Minamoto no Yorie, memerintah tahun 1202 hingga 1203 Masehi, tetapi hanya setelah perebutan kekuasaan. Ketika Yoritomo meninggal, istrinya, Hojo Masako, 1157 hingga 1225 Masehi, dan ayahnya, Hojo Tokimasa, telah memutuskan untuk memerintah diri mereka sendiri, sehingga mereka menciptakan posisi Bupati Shogun dan memajukan kepentingan klan Hojo. Dalam pengaturan ini, yang banyak ditiru sepanjang periode Kamakura, Bupati Shogun memiliki kekuasaan yang sebenarnya dan Shogun hanyalah boneka. Hojo Masako telah pensiun ke biara ketika suaminya meninggal, tetapi keterlibatannya kembali dalam politik membuatnya mendapat julukan biarawati Shogun, ambisius, cakap, dan kejam. Masako adalah politisi tangguh yang tidak membiarkan apapun menghalangi jalannya, bahkan ayahnya yang diasingkan ketika keduanya berselisih. Minamoto no Sanetomo adalah putra kedua Yoritomo dan saudara laki-laki Yorie, yang menjadi shogun pada tahun 1203 Masehi, dengan ibunya Hojo Masako, dan Hojo Tokimasa, bertindak sebagai bupatinya. Pemerintahan Sanetomo selama 16 tahun berakhir dengan tragis dengan pembunuhannya pada tahun 1219 Masehi di tangan keponakannya sendiri Kugyo, putra Minamoto no Yorie. Ketika pembunuhnya sendiri terbunuh, garis keturunan Yoritomo pun punah, dan semua posisi penting pemerintahan kemudian dipegang oleh anggota keluarga Hojo. Kaisar Go-Toba memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan upaya kudeta pada tahun 1221 Masehi, yang disebut sebagai gangguan Jokyo, yang berupaya memanfaatkan rasa sakit hati, yang disebabkan oleh pembunuhan misterius sang shogun. Karena tidak memiliki kemampuan militer untuk menantang Hojo Masako, kudeta itu akhirnya gagal dan berakhir dengan pengasingan kaisar, yang saat itu sudah pensiun ke Kepulauan Oki yang jauh. Setidaknya, di sana ia menemukan waktu dan ruang untuk menulis puisi-puisinya yang terkenal selama 18 tahun dari sisa hidupnya,
Kemudian akan menyusul garis panjang Shogun Bupati yang memerintah atas nama anak di bawah umur atau Shogun Boneka. Shogun Kamakura terakhir adalah Hojo Moritoki, tahun 1327 hingga 1333 Masehi. Kekuasaan Shogun, meskipun berganti keluarga beberapa kali, akan bertahan hingga restorasi Meiji tahun 1868 Masehi. Jepang telah sepenuhnya didominasi oleh para prajuritnya, sebuah situasi yang tercermin dalam literaturnya. Periode tersebut akan menghasilkan banyak sejarah bertema bela diri dan kumpulan cerita pendek. Karya yang paling terkenal adalah The Tale of the Hike, Hike Monogatari, yang pertama kali muncul sekitar tahun 1218 Masehi, dan menceritakan perjuangan untuk mendirikan Keshogunan Kamakura. Periode Kamakura membawa kemakmuran ekonomi bagi Jepang melalui perdagangan dengan Tiongkok, melibatkan barang seperti emas, kayu, dan pedang, ditukar dengan sutra, porselen dan teh. Penggunaan mata uang dan surat utang meningkat, meski sering menyebabkan utang, terutama di kalangan samurai. Serikat Dagang Za mulai berkembang. Terdiri dari 10 hingga 100 anggota untuk mendukung perajin dan pedagang yang mendorong spesialisasi dan standar kerja. Pertumbuhan desa dan jaringan jalan terjadi berkat keberadaan dua ibu kota, Kamakura dan Heiankyo, yang berkontribusi pada peningkatan populasi dari 7 juta menjadi 8,2 juta jiwa. Reformasi lahan oleh Shogun mencakup pengelolaan tanah lebih baik, didukung teknologi seperti varietas padi baru, penanaman ganda, pupuk, dan alat besi yang lebih efisien. Perempuan tetap memiliki hak mewarisi tanah, memungkinkan mereka menjadi kepala keluarga jika tidak ada kerabat laki-laki yang cocok. Selama periode Kamakura, dua sekte Buddhisme Zen baru berkembang, sekte Jodo, Tanah Suci, oleh Honen, 1175 Masehi, dan sekte Jodoshin, Tanah Suci Sejati, oleh Shinran, 1224 Masehi. Keduanya menyederhanakan praktik agama, dengan fokus pada melafalkan nama Buddha Amida Nembutsu, untuk mencapai surga Tanah Suci, terbuka untuk semua orang tanpa memandang status sosial. Biara Zen, Kenchoji 1253 Masehi di Kamakura, didirikan oleh Hoji Tokiori menjadi pusat Zen. Prinsip Zen, seperti kesederhanaan dan pengendalian diri populer di kalangan samurai, memengaruhi estetika wabi, upacara minum teh, lukisan tinta, dan kaligrafi. Seni lukis menjadi lebih realistis, sementara Shinto tetap signifikan, dengan kuil Surugaoka Hachiman menjadi pusatnya di Kamakura. Periode Kamakura menyaksikan salah satu ancaman terbesar bagi keberadaan Jepang, yaitu dua invasi Mongol oleh Kubilai Han pada tahun 1274 dan 1281 Masehi. Kubilai Han, memerintah tahun 1260 hingga 1294 Masehi, telah mengirim surat kepada pemerintah Jepang yang berisi peringatan akan konsekuensi ini jika mereka tidak membayar upeti. Tetapi baik shogun maupun kaisar mengabaikan tuntutan tersebut. Beruntung bagi Jepang, ketika kedua armada invasi tersebut masing-masing menghadapi topan dan bencana, tetapi tidak sebelum armada kedua mendarat di pantai Kyushu, angin yang menenggelamkan atau meniup kapal-kapal Mongol, dengan selamat menjauh dari pantai Jepang, diberi nama kamikaze atau angin dewa. Tampaknya kapal-kapal Mongol juga tidak dibangun dengan baik, dan terbukti jauh lebih tidak layak daripada yang seharusnya. Periode ketegangan tinggi antara kedua invasi tersebut, dan memang harapan akan serangan ketiga, memang merugikan negara karena pasukan harus selalu siap sedia dan pembayaran kepada para prajurit, menjadi masalah serius bagi pemerintah, yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Sektor pertanian juga terganggu parah oleh persiapan pertahanan. Para pesaing klan Hojo kini memiliki kesempatan terbaik untuk menantang status quo politik. Ketidakpuasan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk menjaga Jepang,
dalam keadaan siap perang dieksploitasi oleh Kaisar Go-Daigo, memerintah 1318 hingga 1339 Masehi, yang berusaha untuk kembali ke masa kejayaan para kaisar, sebelum Minamoto no Yoritomo memulai masa shogun. Kaisar melakukan 2 kali upaya untuk merebut kekuasaan, pertama pada tahun 1324 Masehi dan selanjutnya pada tahun 1331 Masehi. Tidak ada yang berhasil, dan akhirnya ia diasingkan karena perbuatannya. Kemudian terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai Restorasi Kenmu, yang berlangsung dari tahun 1333 hingga 1336 Masehi. Go-Daigo kembali dari pengasingan dan mencoba meminta bantuan para panglima perang yang tidak puas dengan keshogunan Kamakura. Kaisar menemukan sekutu yang bersedia dalam diri komandan, tentara pengkhianat Ashikaga Takauji, yang sebenarnya dikirim oleh keshogunan Kamakura untuk berurusan dengan Go-Daigo. Takauji menyerang Heiankyo sementara panglima perang pemberontak lainnya, Nita Yoshisada, menyerang Kamakura. Setelah menang, Takauji ingin menjadi shogun baru, tetapi Go-Daigo menolak memberinya gelar ini karena ia tidak ingin kembali ke posisi tunduk. Takauji mengalahkan sekutu utama Go-Daigo, Yoshisada, dalam pertempuran dan merebut Heiankyo pada tahun 1336 Masehi. Mantan kaisar tersebut diasingkan untuk kedua kalinya, meskipun ia kemudian mendirikan istananya sendiri di Yoshino. Ashikaga Takauji menemukan kaisar yang lebih patuh Komyo untuk bertindak sebagai pemimpin negara dan menjadi shogun pada tahun 1338 Masehi, sehingga meresmikan Keshogunan Ashikaga, alias Keshogunan Muromachi, 1338 hingga 1573 Masehi. Ia akan memegang jabatan tersebut selama 20 tahun berikutnya, dan babak baru dalam sejarah Jepang ini akan dikenal sebagai periode Muromachi, 1333 hingga 1573 Masehi. Secara keseluruhan, periode Kamakura mengajarkan kita tentang inovasi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan, serta pentingnya kerjasama dan kesederhanaan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkembang. Terima kasih telah menonton. Jika ada informasi tambahan tentang video bersejarah tersebut, tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video lainnya.